Global Rise TV. Breaking News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid dengan dari Dekopinda ya, dari Bapak dari Dekopinda terkait penilaian dulu dan sekarang kan mungkin ada peningkatan atau ada penurunan mengenai koperasi perhutani. RAT Koperasi Karyawan Perhutani, KKPH Perhutani Kuningan, berjalan hikmat dan lancar. Global Rise TV Kuningan, sudah merupakan agenda tahunan setiap koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota, sampai sejauh mana perkembangan koperasi tersebut. Seperti halnya hari ini, Selasa 27 Februari 2024, bertempat di Aula Perhutani Kuningan, dilaksanakan rapat anggota tahunan, RAT, Koperasi Karyawan Perhutani Kuningan Tahun Buku 2023. Hadir dalam RAT Koperasi Perhutani KPH Kuningan, Administratur KKPH Perhutani Kuningan, Teguh Waluyo Shut, Waka Administratur Yana Yunara Shut, dari Dekopinda, diwakili Haji Yaisi Supriyatna, Kabid. Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Haji Nono Supriyatna SOS MSI, mewakili Kepala Dinas, para kasih dan seluruh staf karyawan Perhutani KPH Kuningan, seluruh Asper dan KRPH, Ketua Koperasi Perhutani, Dani Ramdhani beserta pengurus dan seluruh anggota Koperasi Lingkup KKPH Perhutani Kuningan. Dani Ramdhani, Ketua Koperasi Perhutani Kuningan saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah pada hari ini dapat terlaksananya RAT Tahunan Koperasi Perhutani Kuningan. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota, karena koperasi merupakan satu wadah pemersatu serta dapat menopang dan membantu kebutuhan anggotanya. Sekarang ini kegiatan yang dapat menopang kebutuhan anggota, dari simpan pinjam, waserda, insya Allah ke depan kita akan mengelola objek wisata Bagarurung, mudah-mudahan dengan menambah bidang usaha lain, dapat lebih meningkatkan kesejahteraan anggota, pungkasnya. Haji Nono Supriyatna, Kabid Koperasi UMK Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, dari 500 lebih koperasi yang ada saat ini, baru 46 koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan, termasuk hari ini Koperasi Perhutani Kuningan melaksanakan rapat anggota tahunan. Ini sangat mengapresiasi jajaran pengurus, mempunyai inovatif yang bagian selain dari simpan pinjam, waserda, ke depan akan mengembangkan koperasi dalam bidang wisata, yang sekarang masih dalam tahap penyelesaian. Haji Yayat Supriyatna dari Dekopinda terobosan yang luar biasa di bidang pariwisata dalam upaya mensejahterakan anggotanya. Koperasi KPH Kuningan tetap maju dan jaya. Administratur KKPH Kuningan, Teguh Waluyo Shut, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah kepengurusan Koperasi Perhutani selalu solid dan kompak, sehingga Koperasi Perhutani tetap bertahan, dan terus mengembangkan sektor-sektor lain ke depan, agar lebih dapat meningkatkan para anggotanya, selain simpan pinjam, waserda, dengan rintisan sektor wisata, akan menjadikan pundi-pundi ke depannya, agar Koperasi Perhutani terus maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman sekarang, yang menggunakan fasilitas IT, pungkas Administratur KKPH Kuningan Teguh Waluyo Shut. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid dengan dari Dekopinda ya, dari Bapak dari Dekopinda terkait penilaian dulu dan sekarang kan mungkin ada peningkatan atau ada penurunan mengenai koperasi perhutani Kuningan, Pak. Alhamdulillah barangkali dengan koperasi KPH ini menyatakan bahwa koperasi ini menunjukkan kondisi kesehatan koperasinya cukup baik, ya, di mana waktu tahun kemarin kita melakukan penilaian. Nah, kalau memang kalau SAO sedikit penurunan ya, tetapi ya alhamdulillah secara umum bahwa koperasi ini cukup punya inovatif dalam pelaksanaan kegiatan yang tadi disampaikan dalam sambutan ataupun sampaian terkait dengan ketua koperasinya sendiri, di mana salah satunya pengembangan terkait dengan usaha, yaitu usaha pariwisata yang ada di daerah Jakarta Timur, kalau tidak salah di sana. Ini menunjukkan bahwa ini atas dasar tentunya kesepakatan dengan para anggota, ini dikelola oleh koperasi. Ini
diharapkan bahwa ini bisa berkembang dengan baik, apalagi di sana itu adalah merupakan wilayah destinasi wisata Waduk Dharma berdekatan, sehingga kita bisa melihat dari atas terkait dengan kondisi koperasinya sambil menaiki kendaraan roda 4 melalui jeep gitu ya ke sana. Ya, betul. Nah, barangkali silakan, mungkin teman-teman saat ini memang baru sekitar 90% ya penyelesaian terkait dengan ini. Di samping itu ini merupakan pengembangan usaha wisata ini di Kabupaten Kuningan karena memang adalah merupakan agrowisatanya yang saat ini dikembangkan lebih baik terkait dengan kondisi alam. Yaitu barangkali kalau dengan koperasinya sendiri di Kabupaten Kuningan ini alhamdulillah barangkali dari 520 koperasi aktif saat ini dari mulai Januari sampai dengan bulan Februari hampir sekitar 46 koperasi yang sudah melakukan RAT. Gitu. Barangkali itu mungkin sebagai gambaran kondisi koperasi terkait dengan aset berbeda-beda masing koperasi ini. Ada yang tadi sampaikan Pak Yayat, ada Kapinda terkait dengan ada koperasi seperti Wijaya Kusuma, ini asetnya sudah sampai di atas 5M. Malahan dia mensupport yayasan terkait dengan rencana pendirian gedung baru terkait untuk pelayanan kepada masyarakat. Yeah. Nah, ini melalui barangkali itu saja mungkin terkait dengan Eko sedikit. Terima kasih Pak Kabit. Barangkali Pak dari Dekopinda Pak, barangkali mau menambahkan sedikit. Ya, tadi telah disampaikan banyak dalam RAT. Saya menyimak bahwa dalam terobosan-terobosan sesuai dengan arahan dari Pak DM, juga dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, ini terobosan-terobosan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota itu sendiri. Tadi telah banyak disampaikan, mungkin ini untuk peningkatan peluang-peluang usaha selain di bidang Simpan Pindang dan usaha waspada yang sudah ada. Barangkali itu mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dalam RAT itu bisa menjadi kenyataan di dalam perencanaan tahun buku 2024 ini. Barangkali itu tambahannya, mudah-mudahan Koperasi KPH Kuningan tetap maju dan jaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adem yang kami hormati, hari ini adanya rapat tahunan Koperasi Perhutani. Dari hasil peninjauan evaluasi, mungkin Pak Adem bisa menyampaikan kemajuan serta rencana ke depan koperasi ini bagaimana? Terima kasih. Jadi hari ini Primer Koperasi Karyawan KPH Kuningan mengadakan rapat anggota tahunan yang merupakan forum tertinggi dari kepengurusan kali ini. Yang pertama melakukan evaluasi terhadap pencapaian pendapatan dan bagaimana koperasi itu meningkatkan daya saing di masa depan. Jadi kami tadi sudah sampaikan bahwa koperasi harus melebarkan sayap, melebarkan usahanya di semua bidang sesuai dengan ADART-nya. Jadi tidak hanya berhenti pada sistem pinjam saja. Jadi diharapkan pergeseran pendapatan itu seharusnya lebih ke bagaimana uang serba ada, terus terkait dengan kegiatan perhutani, terkait dengan usaha jasa dan lainnya. Nah, diharapkan koperasi itu bisa menangkap hal itu, apalagi sekarang era digital yang semua itu online, sehingga bisa seperti briling itu bisa dikembangkan oleh koperasi, sehingga diharapkan koperasi itu punya pendapatan di luar usaha pokoknya, sehingga koperasi akan bertumbuh dan bertumbuh. Seperti itu. Kemudian sektor-sektor wisata yang sekarang lagi dirintis oleh perhutani juga akan dikelola oleh koperasi, Pak. Nah, betul. Jadi salah satunya bahwa koperasi itu mempunyai usaha wisata di Bagarurung yang merupakan kerjasama koperasi dengan perhutani. Itu juga merupakan salah satu terobosan Koperasi KPH Kuningan berperan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Kuningan itu sendiri, sehingga juga menjadi pundi-pundi pendapatan ke depannya. Ya. Tadi dari koperasi katanya koperasi perhutani salah satu koperasi yang masih sehat, Pak, di Kuningan. Mudah-mudahan dengan ini kedepannya koperasi perhutani akan menjadi contoh, Pak, bagi yang lain. Jadi kalau dilihat dari laporan keuangan memang masih sangat surplus, sehingga diharapkan lebih surplus lagi dan akan lebih bermanfaat bagi anggota koperasinya. Nah, barangkali ada himbauan buat anggota dan pengurus koperasi ke depannya harus bagaimana, Pak? Jadi memang koperasi yang kata kunci adalah bagaimana anggota itu mendukung koperasi, berperan dalam koperasi,
tidak hanya dalam hal simpan pinjam saja, tapi bagaimana usaha-usaha itu juga dilakukan oleh anggota, anggota pengurus memberikan masukan kepada pengurus untuk pengembangan koperasi ke depan. Ya, terima kasih Pak. Kalau berarti ada 2 kali Pak, di setiap kantor ini melaksanakan kegiatan demokratisasi. Salah satunya di KPH Kuningan ini melaksanakan kegiatan RAT ini. Jadi silakan, karena memang di sini ketika suatu koperasi anggotanya hanya diam, berarti koperasi ini tidak jalan maksimal. Karena di situ tumbuh inovasi, pengurus ini mengurusi berbagai unsur, sehingga perlu masukan dari para anggotanya, sehingga pengembangan usaha depannya lebih baik. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan rencana usaha. Ini sangat melihat, apalagi oleh Pak Administrator sendiri menyampaikan pengembangan usaha ke depan. Betul, usaha koperasi ini jangan sampai kita turun, hanya ada permasalahan kredit macet Gimana? oleh anggota. Berarti anggota ini belum melaksanakan kewajibannya secara betul. Liputan dulu. Saya yakin Lagi liputan dulu. ini bisa diatasi. Ya, kan nyusul. Dengan adanya pendekatan ini memang bisa lagi, apalagi tadi disampaikan terkait dengan usaha baru, yaitu terkait dengan adanya usaha pariwisata yang dikembangkan di sana. Ini mudah-mudahan Kuningan ini salah satunya adalah daya tariknya adalah usaha pariwisata. Kita kebetulan juga bekerja sama dengan TNGC ya, di sini juga saya sebagai pengawas barangkali. TNGC ini pengelolaan TNGC itu terkait dengan pariwisata ini dikelola oleh koperasi Pak. Nah ini sebagai bahan informasi kepada Bapak dan sekalian bahwa ini dikelola. Sedang diuji karena adanya global yang kurang baik. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan sudah kembali kepada jalannya, sehingga sudah kita kembalikan ke koperasi. Terus yang selanjutnya tentu koperasi ini merupakan dari demi dan untuk anggota, itu yang harus dipahami bareng-bareng. Bahwa ketua bikin keputusan untuk anggota, pengurus bikin keputusan untuk anggota, dewan pengawas mengawasi untuk kebaikan untuk anggota. Semua adalah untuk anggota. Karena koperasi dibentuk untuk anggota, bukan untuk negara pusatnya, tapi untuk anggota. Maka dari itu saya titip pesan bahwa segala sesuatu yang dilakukan koperasi adalah untuk anggota. Kembali lagi, anggota pun juga harus berperan serta dalam ajudan koperasi. Tidak hanya menuntut dari koperasi. Itu. Dan selanjutnya, koperasi ini harus mulai sudah memikirkan perubahan-perubahan mengikuti era-era sekarang. Semua lini usaha harus diikuti. Saya sepakat dengan Pak Gani. Digital, briling itu nggak modal sebenarnya Pak, hanya modal apa namanya? Edisi. Nah, namanya apa kalian? ATM itu ya. Itu aja Pak. Nah, kita hanya modal itu. Nah, karena apa? Di kita 170 orang itu gajiannya tidak tunai, tapi gajiannya menggunakan payroll. Sehingga saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan, tidak harus tegang. Hanya dia harus diambil. Yang kedua, koperasi saya pikir sebelumnya kami permohonan maaf bahwa kemarin memang waktunya mepet terkait penyampaian buku laporan untuk rapat anggota tahunan ini. Karena memang kemarin ada beberapa hal yang yang menyebabkan terlambat, bukan terlambat, mungkin terlalu mepet waktu dari penyerahan buku ke pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin sebagian ada yang sudah detail membaca pada umumnya ada di buku. Nanti saya akan sampaikan gambaran umum saja.
bisa dilihat di layar setelah perkembangan Green Popstar 5 tahun terakhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kita fokus di tahun 2023, memang kita beberapa 3 tahun terakhir kita mengalami penurunan terhadap realisasi pendapatan. Penurunan ini diantaranya karena memang jumlah anggota yang tiap tahun itu menurun ya, karena memang ada yang masuk pernah tugas, jadi juga berpengaruh terkait dengan kalau tidak disetujui mungkin gimana nanti hasilnya seperti apa. Ini pun saya sampaikan permohonan maaf kenapa ya tidak sebelumnya tidak menyampaikan dulu ke anggota. Ini tiba-tiba ada karyawan baru. Ini pun kami juga kan mungkin pengurus punya kewenangan ya. Dalam hal ini kita harus mengambil sesuatu yang memang harus kita ambil keputusan pada saat itu, karena memang kalau misalnya kita jelaskan detail proses dan segala sesuatu mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang. Itu mungkin selebihnya terkait dengan data ada di buku. Kalaupun nanti ada hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan dan kita sepakati dan nanti disetujui oleh anggota, mungkin nanti dalam perkembangan kita diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Koperasi untuk paparannya. Untuk acara selanjutnya Global Rise TV. Breaking News.